Kamu tahu nggak soal apa design thinking untuk prototype yang terdiri dari ide, inovasi, dan solusi? Saya tidak tahu, Pak. Wah, sayang sekali. Eh, Kalau misalnya ide itu terbagi menjadi explore, empati, dan define, seperti itu untuk membangun prototype. Sepertinya saya tidak tahu juga. Wah, sepertinya saya juga sedikit bingung, Pak. Solusi pun, wah, sepertinya saya juga sedikit bingung, Pak. Sekarang kita bicara mengenai soal design thinking. Untuk membuat prototipe, kita tidak hanya langsung memikirkan prototipe itu harus jadi, tetapi ada sebuah proses yang perlu dilalui sebelum prototipe itu jadi. Yang pertama itu dalam pandangan design thinking terdapat sebuah proses ide, pembuatan ide, yang terdiri dari explore, empati, dan define. Lalu kemudian masuk ke dalam inovasi, yaitu ada bagian-bagiannya seperti kita harus mencari segmen pasar seperti apa, value proposition, readiness, visibility, lalu prototype. Dan kemudian berujung pada solusi yang kita melihat bahwa pada profit, satisfied, dan satisfied customer. Saya mewawancara seorang pengusaha ekspor untuk mencari tahu bagaimana dia mengimplementasikannya sekaligus memberikan saran kepada dia. Ya, dalam pembuatan ide sendiri terdapat sebuah bagian yang terdiri dari tiga, yaitu yang pertama itu adalah exploring. Exploring terdiri dari mikro dan makro. Makro itu mengenai bagaimana kita melihat teknologi, politik global, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Lalu yang mikro itu kita melakukan analisis industri, yaitu dari posisi tawar konsumen, posisi tawar supplier, dan persaingan dengan kompetitor. Yang pertama itu saya ingin bertanya pada seorang pengusaha ekspor tersebut, apa sih teknologi yang mempengaruhi dia berpikir untuk menciptakan sebuah produknya tersebut? Nah, di sini saya melihat memperlihatkan videonya. Jadi mungkin teknologi itu mempengaruhi kita dalam salah satunya mungkin pada saat R&D, research and development produk itu sangat mempengaruhi bagaimana desain keseluruhan ya. Jadi pada saat tahap maksudnya produksinya itu gitu, jadi sangat mempengaruhi sekali dari awal hingga akhir. Jadi dari awal dari R&D-nya, lalu sampelnya, lalu tahap produksinya, sampai kita kirim ke buyer pun teknologi sangat membantu, sangat berpengaruh dan membantu dalam khususnya dalam meningkatkan produktivitas produk kita terhadap barang yang dipesan oleh konsumen. Lalu kemudian ada politik global yang harus kita lihat dalam melakukan ekspor seperti itu. Dari perusahaan dia itu karena dia berada di Amerika dan Eropa untuk besar ekspor ya, maka politik global tentu akan berfokus pada kedua tempat tersebut yang akan dijelaskan oleh pengusaha yang saya wawancara tersebut. Bagaimana untuk politik globalnya mempengaruhi? Sebenarnya politik global itu kebetulan karena konsumen kami itu di dua, yang satu di US dan Europe, jadi politik global sangat berperan penting sekali, khususnya politik domestik negara yang kita tuju. Contohnya misalkan di Amerika saat ini gitu, presiden baru Donald Trump, yang kita tahu sendiri dia sangat melindungi produk domestiknya. Jadi ada regulasi-regulasi yang tidak secara langsung mempengaruhi produk kita di Indonesia, apakah itu produknya bisa bertambah atau berkurang. Jadi menurut kami sangat berpengaruh sekali sih untuk sustainability-nya khususnya. Lalu ada mengenai ekonomi, bagaimana ekonomi sebuah negara tersebut berpengaruh pada produk yang akan dia jual. Dia menjelaskannya di sini. Bagaimana untuk ekonomi? Ekonomi pun iya ya, jelas ya, karena kita kan transaksi menggunakan falas ya, jadi berpengaruh, tapi mungkin tidak terlalu berpengaruh sekali karena kita kan ada margin-margin yang sudah kita perhitungkan, sehingga
sehingga walaupun dolar itu menguat atau melemah pun ya kita masih tetap bisa mengambil margin keuntungan. Nah, lalu kemudian ada sebuah kayak perilaku masyarakat itu. Masyarakat itu butuhnya seperti apa produk-produk yang dibutuhkan itu seperti apa? Apakah beda dengan Indonesia? Apakah sama seperti itu? Teman saya menjelaskannya dengan lumayan bagaimana cara dia mengetahuinya tersebut. Sangat berpengaruh sekali karena kita customer oriented sekali. Kami jadi produk kami berdasarkan apa yang konsumen inginkan dan konsumen butuhkan. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dari desainnya, dari karakteristiknya, khususnya apakah itu sensitivitas harga yang tinggi apa tidak. Jadi sangat berpengaruh sekali. Lalu kemudian ada posisi tawar konsumen yang dia lalu kemudian jelaskan. Oke. Untuk mikroekonomi, analisis industri, kita harus berpikir mengenai industrinya itu kan perlu dianalisis ya seperti apa. Nah, posisi tawar konsumen itu seperti apa? Posisi tawar konsumennya Apakah? saat ini sangat besar ya, karena kami sangat berpengaruh sekali terhadap konsumen, dan saya pikir konsumen yang kami sedang kerjakan saat ini pun mungkin mereka tuh menawarkan sustainability, jadi susah sekali untuk mendapatkan substitusi konsumen dari mereka itu. Jadi menurut saya sangat tinggi sekali, tapi walaupun sangat tinggi tapi mereka bergantung juga kepada kita, kepada produk kita, karena produk kita mempunyai value proposition yang tinggi juga, jadi sama-sama kuat dalam segi negosiasi dengan konsumen. Terus, bagus pembahasannya. Terus lanjut lagi mengenai posisi tawar supplier, bahwa saling antara dia dengan supplier itu saling ketergantungan. Dia menjelaskannya juga dengan baik. Posisi tawar supplier bagaimana? Posisi tawar supplier pun karena mereka itu menurut saya pribadi ya, mereka itu mempunyai value proposition produknya, tapi mereka ada kesulitan dalam menawarkan, dalam menjual produknya. Jadi mereka bisa membuat produk secara baik, tapi mereka tidak tahu menjualnya. Jadi lemah karena mereka bergantung terhadap kita untuk menjual produk mereka, walaupun produk mereka itu memiliki karakteristik yang sangat beda dari yang lain, memiliki kualitas yang baik, tetapi mereka tidak punya seni dalam marketing ya, dalam menjual. Jadi lemah sekali kita. Jadi kita bisa juga menekan harga bisa, tapi kita tetap ingin memberikan yang fair. Jadi kita sama-sama maju ke depan. Baik. Untuk masa depan yang lebih cerah, seperti itu Pak. Oh, baik. Lalu ada persaingan dengan kompetitor. Bagaimana persaingan dia dengan kompetitor lain sama eksportir furnitur kayu seperti itu. Untuk persaingan dengan kompetitor bagaimana? Persaingan dengan kompetitor pun ada ya, tetapi saya pikir karena kita produknya pun yang ditujunya pun berbeda ya, jadi ada, tapi saya pikir tidak terlalu tinggi. Jadi ada, tapi tetap kita harus bisa memberikan yang terbaik terhadap konsumen, itu sih Pak. Lalu saya bertanya untuk scamper, untuk pengeluaran ide kreatifnya. Apakah dia menggunakan substitusi, combine, adapt, put another use, eliminate, atau reverse? Yang akan dia jawab seperti ini. Dari makro dan mikro itu, kita ini menggunakan scamper kan? Substitusi, combine, adapt, modify, put another use, eliminate, atau reverse untuk membuat prototipenya. Mana yang Anda gunakan dari ketujuh itu? Apakah substitusi, mengganti barang, ataukah mengkombinasikan, adaptasi, modifikasi, menggunakan untuk gunaan yang lain, mengeliminasi hal yang tidak perlu kayak itu, atau reverse, membalikannya? Dalam produk kami khususnya furniture dan flooring, kita modifikasi Pak. Atau dalam kata-kata lain itu copy and imitate, karena menurut kami itu yang terbaik. Dari segi cost-nya juga, dari segi R&D, dari segi resikonya. Dengan copy and imitate, saya pikir kita bisa membuat produk yang diterima di pasar dan juga diterima di dan juga bisa menunjang sustainability Pak. Itu karena dari segi cost-nya kita copy and imitate tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kita development baru lagi gitu Pak.
Jadi modifikasi Pak. Modifikasi, baik. Setelah lanjut ke exploring, lalu kita berlanjut kepada empati untuk melihat apa sih kesulitannya konsumen yang perlu dipenuhi oleh perusahaan ekspor tersebut. Saya menjelaskannya kepada teman saya selama pengusaha ekspor tersebut dan dia mengerti, lalu mencocokkannya dengan apa yang dia pahami di perusahaannya. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses empati. Apa yang Anda lihat dari konsumen tersebut? Apa kesulitan yang dihadapi oleh konsumen tersebut sehingga Anda berpikir untuk menjual furnitur kepada mereka? Apa permasalahan utama dari konsumen tersebut sehingga Anda masuk ke dalam itu? Sebenarnya permasalahan utamanya itu karena kita balik lagi ya, karena karakteristik produk kita yang memiliki value proposition yang tinggi. Jadi produk kita tuh unik, beda dari yang lain, sehingga terkadang gitu konsumen itu ingin meningkatkan kuantitas, tetapi kan karena dari sisi teknisnya kita nggak bisa menambah terlalu signifikan juga. Jadi sebenarnya di masalah kuantitas, jadi terkadang kita tidak bisa memenuhi pesanan konsumen karena kuantitas kita itu tidak bisa seperti yang mereka inginkan. Jadi terkendalanya ke masalah kuantitas, sedangkan kualitas kita sudah sangat baik sekali produk kita karena melewati QC yang berlapis-lapis, lalu produksi yang sangat sesuai dengan teori. Jadi lebih ke arah kuantitasnya Pak, karena kuantitas itu susah Pak, karena produk kita ini unik Pak, bukan produk-produk company yang seperti yang lainnya. Seperti itu sih Pak. Jadi Kuantitasnya baik. Kemudian ada define. Dia mendefinisikan sebuah idenya. Ide ini define ini terbagi menjadi dua porsi, yaitu kayak pain problem dan gain. Saya bertanya dalam pain problem itu, yang pertama itu apa masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian define. Define itu terbagi menjadi gain and pain problem. Apa problem yang dihadapi oleh perusahaan Anda? Problem itu kan maksudnya itu kan ada tidak sesuaian antara rencana dengan realisasi. Apakah pernah terjadi gitu dalam usaha Anda seperti itu? pernah terjadi, mungkin sampai saat ini belum sih Pak, karena misalkan pada saat kita berencanakan untuk mengapproach buyer tertentu selalu ACC Pak. Jadi bayar A ACC, bayar B ACC. Kalau kita misalkan paling mungkin lebih ke arah waktunya untuk si buyer itu menurunkan sampel di perusahaan kita. Jadi kalau masalah seperti itu enggak ya, tapi lebih ke arah waktunya. Mungkin ada yang kita harus mengirimkan sampel 5 kali bolak-balik baru ACC, ada juga yang 1 kali langsung ACC. Jadi lebih ke tahapan waktunya sih Pak, waktu untuk supaya tahapan si produk itu bisa diproduksi. Jadi kan sampel itu kadang ada kesalahan ya, tidak sesuai dengan yang konsumen bayar inginkan. Itu sebenarnya lebih ke arah sana sih Pak. Jadi waktu sih Pak, sedangkan kalau yang tadi disebutkan oleh Bapak itu tidak. Nah, lalu saya juga bertanya mengenai barrier, apa aja rintangan yang didapati dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk barrier, halangan, tembok yang di perusahaan Anda itu apa yang terjadi? Apa halangannya? Tadi kan masalah kan, ini halangan yang tidak bisa Anda lakukan, mungkin seperti itu atau apa? Ya, mungkin halangannya adalah di internal organisasi sendiri ya, karena kita kan perusahaan masih kecil gitu Pak. Jadi kemampuan organisasinya juga belum sebesar itu. Jadi peluang banyak ya, peluang pasar banyak, tapi kita tidak bisa mengambil semua peluang itu karena kita ada keterbatasan di pegawai kita yang ya tidak terlalu besar. Lalu misalkan kita ingin melakukan rekrutmen juga kan, dengan kondisi ekonomi yang sekarang pun saya pikir harus lebih bijaksana dalam melakukan rekrutmen atau menambah karyawan untuk meningkatkan produk kita atau meningkatkan margin keuntungan. Saya pikir itu saja. Yang kemudian lalu lanjut pada risk apa itu resiko yang dihadapi oleh perusahaan dia sehingga produknya itu apa ya, mungkin sulit keluar atau seperti itu, atau apa ketakutannya seperti apa.
Resiko apa yang dihadapi oleh perusahaan Anda dalam menjalankan bisnis ini? Resikonya adalah misalkan kita sebenarnya dalam segi produk kita sih, produk kita fokusnya produk kita, misalkan produk kita itu ada defect ya, itu resikonya sangat tinggi sekali karena kita terkait perjanjian dengan buyer, kita harus mengganti sekian-sekian, itu sangat-sangat bisa mengganggu sustainability perusahaan atau enggak keseimbangan perusahaan. Jadi produk kita memang harus sesuai dengan apa yang buyer inginkan. Misalkan ada defect pun kita diklaimnya tuh, saya pikir itu bisa mengganggu lifetime dari organisasi sih Pak, karena cukup besar itu sih Pak. Lalu kemudian kita bicara mengenai, oh anginnya kencang banget di sini. Mengenai gain, apa saja yang benefit yang diperoleh dari hasil penjualan produk dia seperti itu. Dia menceritakan hanya ada dua mungkin ya, functional benefit dengan anginnya kencang, emotional benefit. Dari dua itu dia akan kemudian menjelaskannya di sini. Sekarang kita masuk ke bagian gain atau apa yang kamu dapatkan. Benefit fungsional benefit yang kamu dapatkan apa? Kalau kamu tahu, fungsional benefit itu mengenai hal fisik, halnya fisik, bukan emosional ya, masih masuk fisik. Benefit apa yang kamu dapatkan? Mungkin uang atau apa seperti itu? Benefitnya mungkin lebih ke arah, menurut saya pribadi ya, lebih ke arah ya pasti margin keuntungan pasti ya, karena bisnis pun akan kita mencari keuntungan, tapi di yang lain dari itu adalah kita bisa mendapatkan knowledge sih Pak, knowledge dan juga relationship dengan berbagai stakeholder, sehingga itu bisa juga menjadi modal kita untuk menciptakan kelanjutan dalam organisasi kita. Oh, bagaimana dengan uang? Uang bisa ya banyak. Iya itu pasti ya, kalau Jelas. margin profit itu pasti. Tapi kita tidak semata-mata margin profit juga kan, jadi kita sebenarnya lebih mengedepankan sustainability karena dengan kondisi pasar seperti sekarang, politik, geopolitik, ekonomi global yang sangat-sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi. Jadi saya pikir sustainability ya terbaik buat untuk saat ini, jadi bukan semata-mata keuntungan, lebih ke arah sustainability. Oh ya. Bagaimana benefit emosionalnya? Apa perasaan kamu dalam menjalankan bisnis itu, menjual produknya? Kebetulan yang kami senang ya karena bisa menjual produk di US market atau Europe market, karena mereka punya standar yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia. Jadi kami sewaktu organisasi sangat senang sekali dalam memenuhi standar produk yang mereka jual di pasar mereka itu. Lalu masuk ke tahap inovasi, atau di kata lainnya itu adalah innovation, ideation seperti itu. Yang pertama itu kita harus melihat segmen pasarnya seperti apa. Segmen pasar itu kan terbagi menjadi 3 kan. Ada size, ada growth, dan competitiveness. Yang pertama itu size, bagaimana besarnya pasar yang dia jamah di Amerika dan Eropa tersebut, yang dia kemudian jelaskan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan ideation. Itu kan termasuk bagian inovasi, ketika kamu setelah membuat ide tadi masuk ke bagian inovasi. Nah, yang pertama itu untuk segmen pasar. Seberapa besar segmen pasar yang kamu masukin itu? Mungkin di Eropa atau di Amerika Serikat, seberapa besar size-nya? Size-nya menurut saya cukup besar ya, kebetulan di Amerika, karena Amerika itu negara yang besar, penduduknya banyak juga, dan juga kebutuhan tentang furniture pun mereka sangat luas sekali. Jadi segmennya saya pikir cukup besar ya, khususnya di US market gitu. Lalu kemudian ada growth. Ini pertumbuhan penduduknya itu, atau pertumbuhan pasarnya itu seperti apa sih yang dia jalani dalam itu? Bisa untuk pertumbuhan pasarnya bagaimana? Growth pasarnya? Growth pasarnya di US sendiri ya, US sendiri dia growthnya jauh lebih cepat. Maksudnya itu dalam hal life cycle produknya di US market, jadi kita harus terus berinovasi. Sedangkan di Europe mungkin dia lebih tidak secepat di US, tapi di US sangat growth sekali pasarnya ya.
dan juga karena growth itu peluang yang kita dapatkan lebih luas juga. Lalu kita bicara mengenai competitiveness. Seberapa kompetitif pasar yang ada di Amerika Serikat dan Eropa tersebut? Ya, menjelaskannya. Competitiveness-nya bagaimana di pasar tersebut? Untuk di US dan di Europe sama-sama kompetitif Pak. Jadi mereka itu ingin kualitas produk atau standar produk yang tinggi, tetapi dengan harga yang kompetitif juga. Jadi value of money-nya pun mereka cenderungnya ke sana Pak. Jadi saya pikir cukup tinggi Pak. Lalu kita menuju pada value proposition. Apa hal unik seperti yang saya lihat di sini yang perusahaan ini? Hal unik apa yang dimiliki oleh perusahaan ekspor dia tersebut? Seperti misalnya produknya apa yang unik seperti itu yang saya kasih tahu dia. Bagaimana value proposition dari produk kamu yang kamu tawarkan ke konsumen? Value proposition dari produk kami itu karena kami keunikan dalam produksinya, jadi produk kami itu tidak bisa ditiru orang lain, baik dari segi desainnya, karakteristik produknya, dari warnanya, dari misalnya finishingnya. Jadi saya pikir kita mempunyai value proposition yang cukup kuat di pasar di antara produk-produk lain. Dan kebetulan Indonesia pun menjadi pengekspor furniture. Lalu kemudian kita beranjak pada organization readiness. Berapa siap perusahaan dia dalam produksi produk tersebut? Ya, dijelaskan kemudian. Ya, seberapa siap organisasi kamu untuk menghasilkan produk tersebut? Untuk saat ini sangat siap. Tetapi jika kami ingin memperluas pasar, misalkan ke pasar Timur Tengah atau pasar Asia Timur gitu ya, saya pikir kami tidak cukup kuat, karena balik lagi organisasi kami saat ini tidak terlalu besar, jadi kami menyelesaikan yang ada sekarang saja. Oke. Kemudian kita berlanjut pada tentu yang paling utama dalam sebuah perusahaan kali ya, yaitu mengenai organization readiness. Bukan organization readiness, itu yang tadi kan. Tapi viability, seberapa viable atau visibility perusahaan tersebut. Ya, mungkin kesulitan menjelaskannya, tetapi mengenai payback period itu kurang dari 3 tahun merupakan sebuah untuk perusahaan ekspor yang sukses kalau ekspor tersebut. Tapi dia lebih menjelaskannya dengan lebih detail daripada saya mungkin di sini. Viabilitasnya gimana? Viability-nya, NPV-nya seperti apa? Interest rate-nya berapa? Atau misalnya kayak payback periodnya, apakah kurang dari 3 tahun? Apakah gampang balik modal kalau kita bisa butuh modal seperti itu? Saya pikir karena di industri kami ekspor, jadi tidak ada PEP ataupun perhitungan seperti itu ya. Karena untuk jika kami mendapatkan, misalkan ada buyer yang ingin memesan barang kami, mereka kan akan mengeluarkan DP ya. Dan DP itu 30% itu kita langsung masukkan ke supplier. Jadi sebenarnya tidak perlu modal, tetapi kita perlu memiliki ketahanan keuangan di organisasi yang cukup kuat, karena untuk menggaji karyawan dan lain-lain dan kos-kos lain itu sih Pak. Oke. Lalu yang terakhir itu tentu setelah kita mengetahui semua itu, masuk ke pembuatan prototipe-nya. Produk-produknya dia itu apa saja? Yang saya lihat dari sebuah gambar yang atau foto yang dikirim itu, dia membuat meja, kursi, dan yang termasuk juga flooring, berangkas kayu. Yang gambarnya itu akan saya perlihatkan di sini. Dan juga mungkin penjelasannya juga dari dia sendiri. Dari yang tadi sudah dijelaskan kan berarti Anda sudah tahu kan di urutan itu prototipe apa saja nih yang mau dibuat. Jadi sekarang apa sih produk-produk yang Anda buat sekarang? Di furniture kami membuat kebanyakan meja sama kursi sih Pak, dengan berbagai macam desain, dengan berbagai macam raw material. Sedangkan di flooring kami khususnya di arah flooring yang itu tadi yang punya keunikan itu sih Pak. Jadi finishingnya dia nggak halus, sedikit kasar, tapi itu yang disukai sama player kamu.
Setelah mengetahui bagaimana soal ide dan inovasi tersebut, lalu saya sebagai yang wawancara mungkin mengetahui bagaimana desain thinking itu perlu mengeluarkan apa sih solusi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Profitnya itu ya seperti apa profitnya dari produk yang dia hasilkan, seperti itu. Dia lalu menjelaskan seperti ini. Nah, dari semua desain thinking yang sudah dijelaskan itu, kita sekarang masuk ke solusi. Berarti yang kamu kan sudah buat prototipe itu kan terus dijual. Bagaimana profitnya? Apakah profitnya bagus banget gitu, atau seperti apa? Profitnya dibilang bagus banget juga enggak, dibilang tidak bagus juga enggak. Saya pikir standar sih Pak, standar. Kalau maksudnya margin dari ekspor Berapa? sekitar mungkin 30% sih Pak. 30% ya. Ratusan juta nggak sih? Ratusan juta. Sih. Tergantung dari produknya apa, lalu dari kuantitasnya sih Pak, karena Oh. karena ada perbedaan harga antara furniture dan flooring gitu kan. Tapi minimal 100 juta nggak sih? Bisa. 100 juta bisa. Tapi itu perlu waktu lebih, minimal 3 bulan apa. Lalu kemudian kita bicara mengenai customer. Apakah mereka satisfied atau mereka senang dengan produk yang dia hasilkan seperti itu? Produknya apakah bagus gitu ya, mungkin produknya kalau dia konsumennya seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, dan saya juga senang berbicara dengan dia. Ya, untuk customer-nya, apakah mereka senang, satisfied, atau seperti apa dari prototipe yang telah kamu jual tersebut? Dari gejala-gejala yang ditimbulkan Produk. konsumen, saya pikir mereka senang Pak. Senang. Nah, terus-terusan melakukan transaksi dengan kita, repeat order selama hingga mungkin lebih dari 3 tahun saat ini. Jadi saya pikir mereka senang dengan kualitas produk yang kita berikan terhadap mereka, sehingga konsumen di sana pun melakukan repeat terhadap produk yang kita jual dari Indonesia Pak. Oke. Mungkin segitu saja apa yang bisa saya katakan mengenai design thinking. Saya sudah memberikan insight kepada orang ini, teman saya ini, pengacara tersebut, agar dia bisa mengeluarkan solusi dari produk tersebut atau produk tersebut yang lebih baik. Dan dengan begitu tidak ada lagi mengenai kata-kata yang bisa saya ucapkan mengenai design thinking. Saya pamit mengundurkan diri.